Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Di kejauhan, sekelompok orang diam-diam memperhatikan 4 orang yang sedang bertarung. Ketika Luo Xueyan melihat Xiao Yan, pedang panjang di tangannya sudah terhunus. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan telah mati di tangannya, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan lagi kali ini, dia secara bertahap menyadari bahwa dia telah tertipu. Di tanah kerusuhan, dia tidak membunuh Xiao Yan sama sekali. Saat itu, dia tenggelam dalam kebencian balas dendam ketika dia melihat tubuh Xiao Yan tergeletak di tanah. Dia tidak mengkonfirmasi hidup dan mati Xiao Yan, dan dibawa pergi oleh Lia. Pada saat ini, saya melihat Xiao Yan lagi. Keluhan masa lalu tampaknya muncul kembali di benak Luo Xueyan. Perseteruan genosida tidak dapat dipisahkan. Jika Xiao Yan hidup sekali, dia akan membunuh Xiao Yan sekali, dan jika Xiao Yan hidup 2 kali, dia akan membunuh Xiao Yan 2 kali. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk memadamkan amarahnya. Saya bahkan lebih menyesal atas ratusan ribu jiwa yang tidak adil dalam keluarga saya. Li Yaya menatap Luo Xueyan yang marah lagi dan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak mengalami bagaimana rasanya membunuh Xiao Yan sekali? Jika kamu membunuhnya, keluargamu tidak akan dibangkitkan karena ini, dan kamu sendiri akan kesakitan tanpa akhir. Di antara mereka, balas dendam genosida harus dibalaskan, tetapi musuhmu tidak boleh Xiao Yan. Luo Xueyan secara alami tahu bahwa Xiao Yan hanya terlibat dalam bencana ini secara tidak sengaja. Namun, bukankah alasan mengapa Yao Zhu begitu kejam terhadap keluarga Luo karena Xiao Yan? Karena keluarga Luo dan Xiao Yan berselisih, seluruh klan iblis menyerang keluarga Luo. Klan monster itu kuat, dan Luo Xueyan tidak punya cara untuk membalas dendam, jadi dia hanya bisa membunuh Xiao Yan, sumbernya, untuk memberi penghormatan kepada klannya. Pada saat ini, pria berpakaian biru di kursi tiba-tiba mendaratkan telapak tangan di punggung tangan Luo Xueyan, dan segera, pedang panjang di tangan Luo Xueyan kembali langsung ke sarungnya. Sebelum meninggalkan dunia rahasia ruang dan waktu, aku akan memberimu penjelasan. Pria berbaju biru memandang Xiao Yan di kejauhan, dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Sebelum memasuki alam rahasia ruang dan waktu saat ini, tujuan terpenting mereka adalah mendapatkan pedang giok suci yang ditinggalkan oleh keluarga Lan di alam rahasia ruang dan waktu. Hanya dengan cara ini tubuh Chen Wanru dapat dikuburkan di pemakaman paling penting dari keluarga Lan. Inilah hutang keluarga Lan kepada saudara-saudara mereka, dan itu harus dilakukan. Justru karena dia tahu intinya bahwa dia tahu kekuatan Xiao Yan, jadi tidak perlu menghadapi Xiao Yan sebelum dia mendapatkan pedang giok suci. Luo Xueyan melirik Xiao Yan dengan keengganan di matanya. Namun, dia hanya mendengus dan berhenti berbicara. Dia benar-benar menyesal tidak menghancurkan tubuh Xiao Yan. Li Ya tidak berdaya, meskipun tata letak aslinya memungkinkan Luo Xueyan untuk sementara keluar dari pembalasan, tetapi sekarang tampaknya kebencian Luo Xueyan belum hilang seiring berjalannya waktu. Semakin gila. Ketika Xuan Tian mendengar suara Xiao Yan, dia segera berhenti berbicara omong kosong. Dalam sekejap lampu listrik, sosok Xuan Tian menghilang di tempatnya, dan kemudian perlahan muncul di depan Xiao Tianhu. Tembakan ini juga mewakili pilihan Xuan Tian. Setelah Xuan Tian memilih Xiao Tianhu, Xiao Yan juga muncul di depan Hualong. Tak satu pun dari keduanya mengatakan kata omong kosong. Mereka langsung memilih lawan mereka. Mereka sangat pengertian diam-diam. Bagi orang luar itu, mereka tampaknya benar-benar seperti mitra. Pilihan Xuan Tian tentu saja memiliki alasannya. Xiao Tianhu menemukan Nalan Yanran dan Yunyun karena mereka memiliki apa yang dibutuhkan Xiao Tianhu. Bagi mereka yang ingin menyakiti Yanran, Xuan Tian secara alami tidak akan sopan. Dan Hualong ini berbeda. Masalah yang Hualong temukan pada kedua orang ini adalah karena dia serakah akan kecantikan Yunyun. Bunga persik busuk antara Xiao Yan dan Yunyun, Xuan Tian tidak tertarik untuk merawatnya, jadi biarkan Xiao Yan menyelesaikannya sendiri. Tampaknya seperti pilihan acak, tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang jelas. Xuan Tian akan memilih untuk meninggalkan jarak dan memilih Xiao Tianhu yang baru saja bertarung melawannya. Xiao Yan secara alami tahu apa yang dimaksud Xuan Tian. Namun, Xiao Yan juga tidak peduli. Jika Xuan Tian tidak keluar, dia pasti akan menghadapi Sang Hualong. Apakah itu Xiao Tianhu atau Hualong? Pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan Xiao Yan.
Baik Xiao Tianhu dan Hualong tercengang oleh pemahaman diam-diam di antara mereka berdua, tetapi kata-kata berikutnya secara langsung mengejutkan mereka berdua. Satu gerakan, Xiao Yan dan Xuan Tian mengucapkan kata-kata ini hampir tanpa urutan tertentu. Ketika kalimat ini muncul, tidak ada perang di sini, dan pot sudah meledak di kejauhan. Siapa kedua orang itu? Mereka benar-benar memiliki kerjasama yang diam-diam. Dan mereka berani mengatakan bahwa mereka mengalahkan Hualong dan Xiao Tianhu dalam satu gerakan. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bertarung dengan makhluk abadi? Entahlah, tapi jika dilihat lebih dekat, sepertinya familiar. Seseorang yang bisa mengatakan hal seperti itu pasti tidak mudah. Ini benar-benar tidak salah kali ini. Begitu saya datang ke sini, ada berita yang sangat panas. Saya ingin melihat bagaimana mereka mengalahkan dua orang ini dengan satu gerakan. Suara-suara diskusi di sekitarnya memasuki telinga Xiao Tianhu dan Hualong, dan pada saat ini mereka tersipu, seolah-olah mereka telah ditampar. Mereka berdua juga orang yang kuat sekarang dua orang yang tiba-tiba berlari keluar mengatakan langkah untuk mengalahkanmu, mereka tidak terlalu peduli lagi. Xiao Tianhu memandang Xuan Tian yang kurus di depannya, dan kemudian berhenti berbicara omong kosong, tangannya melonjak melawan Qi, dan dia menebas Xuan Tian dengan pisau. Aura arogan menekan langsung ke arah Xuan Tian. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang panjang, Xuan Tian tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar, dengan kilatan guntur di atasnya. Saat berikutnya sosok Xuan Tian menghilang langsung di tempatnya. Ketika Xiao Tianhu bergerak, Hualong juga bergerak, dan kecepatannya beberapa poin lebih cepat dari Xiao Tianhu. Sepasang mata bayangan menatap Xiao Yan, memikirkan wanita cantik yang memandang rendah dirinya, tetapi setelah Xiao Yan ini muncul, matanya tidak meninggalkan pria itu. Dia merasa bahwa hatinya bermasalah. Kipas lipat melambai dengan ringan, suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat, dan gelombang dingin secara bertahap muncul di sekitar Xiao Yan. Pada saat yang sama, tubuh Hualong dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan, dan kipas lipat di tangannya langsung berubah menjadi senjata tajam, menyerang dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya dari atribut es, manipulasi es ini memang tidak mudah. Tapi jadi apa, Anda masih bisa mengalahkan Anda dengan satu gerakan. Skyfire dengan cepat muncul di tangan kanan Xiao Yan, melihat kipas lipat yang mendekat, suhu di sekitar Xiao Yan naik dengan cepat, menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Nalan Yanran melihat pemandangan di depannya, jantungnya berdetak terus-menerus. Sedikit gugup, tetapi juga antisipasi. Dia secara alami tahu alasan mengapa mereka berdua mengatakan langkah untuk mengalahkan musuh. Sayang sekali, itu tidak semua untuknya. Dengan ayunan ringan dari kipas lipat, panah es yang dipenuhi langit melesat lurus ke arah tubuh Xiao Yan. Hualong ingin melihat bagaimana orang yang merasa benar sendiri ini akan mengalahkan dirinya sendiri. Melihat panah es, Xiao Yan mengambil tinju Tianhuo dan meninju panah es tanpa keinginan, dan panah es di langit telah benar-benar menguap sebelum mereka mendekati tubuh Xiao Yan, melewati es. Panah, tinju Xiao Yan hancur dengan mulus menuju kipas lipat di tangan Hualong. Ketika Xiao Yan bergerak, Hualong sudah merasakan gelombang panas yang mendekat. Di bawah gelombang panas ini, dia merasa semangat juangnya sepertinya ditekan. Ini sebenarnya api surgawi. Hualong dianggap sebagai tuan muda dari kekuatan tersembunyi, jadi dia tidak bodoh. Dia memandang Xiao Yan dengan takjub, dia yakin bahwa atribut es Doki-nya akan mampu menang bahkan melawan pemain atribut api Doki tingkat tinggi, tetapi menghadapi Xiao Yan, dia benar-benar merasa bahwa Doki-nya sedang ditekan. Saya khawatir tidak ada api lain kecuali api langit yang langka. Xiao Yan tidak menjawab Hualong, tetapi ada keinginan untuk menang di matanya. Xiao Yan tidak menyangka bahwa menggunakan Skyfire sendiri akan memiliki efek seperti itu. Maka Anda harus mengambil kesempatan ini dan mengalahkan orang ini dalam satu gerakan. Ketika Hualong menentukan bahwa api Xiao Yan adalah Skyfire, dia melambaikan tangannya dan ingin mengambil kembali kipas lipat di tangannya. Namun, bagaimana dia bisa mengubah gerakannya untuk sementara agar sesuai dengan kecepatan Xiao Yan? Xiao Yan langsung meninju kipas lipat. Segera, semangat juang yang menutupi kipas lipat Hualong langsung hancur, dan kipas lipat juga dihancurkan sedikit demi sedikit di bawah kekuatan menakutkan Xiao Yan. Hualong bingung untuk beberapa saat menonton adegan ini, dan tinju Xiao Yan bergeser ke atas sedikit setelah menghancurkan kipas lipat. Sebelum Hualong bisa membela diri,
Xiao Yan sudah meninju dada Hualong. Sebuah pukulan jatuh, dan sosok Hualong terbang langsung ke bawahannya di kejauhan. Namun, Skyfire yang terik langsung membakar pakaian di dada Hualong, dan bahkan otot-otot dada Hualong langsung terbakar oleh Skyfire. Tuan muda, penjaga Hualong bergegas maju untuk menangkap Hualong, dan tubuh Hualong tidak terus mundur, tetapi saat ini Hualong sudah dalam keadaan malu. Kaisar tertinggi puncak langsung berdiri di depan Hualong, karena takut Xiao Yan akan menyerang lagi. Jika Hualong saat ini terkena pukulan Xiao Yan lagi, aku takut dia akan jatuh langsung ke tangan Xiao Yan. Pada saat itu, sebagai bawahan, mereka pasti akan dihukum. Melihat Hualong, yang muntah darah, seorang kaisar memarahi Xiao Yan dan berkata, "Ngomong-ngomong, putra kami juga membantu melindungi rekan satu tim Anda. Apakah Anda memperlakukan putra kami seperti ini?" Ada cibiran di sudut mulut Xiao Yan, Skyfire di tangannya perlahan memasuki tubuhnya. Xiao Yan berkata kepada Kaisar, "Musang melindungi anak ayam, apakah menurutmu ayam akan berterima kasih kepada Musang?" Singkatnya, tetapi tanpa jejak tabu, langsung mengejek kebaikan gelisah Hualong. Kaisar tertinggi puncak memandang Xiao Yan dengan kesal, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Putra mereka memang memiliki niat mengejar kecantikan, tetapi bagaimana putra mereka bisa mengatakan bahwa Xiao Yan sangat tak tertahankan? Namun, di depan Xiao Yan, dia hanya bisa menelan alasan ini. Xiao Yan benar-benar berhasil mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Jika tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Hualong yang terkenal langsung dikalahkan oleh sosok kurus seperti itu. Ketika pertempuran di pihak Xiao Yan berakhir, pertempuran antara pihak Xuan Tian dan Xiao Tianhu juga berakhir. Pisau panjang Xiao Tianhu masih kosong, bukan karena Xiao Tianhu tidak ingin menjatuhkan pisau panjangnya, tetapi tubuh Xiao Tianhu benar-benar di luar kendalinya saat ini. Tangan kanan Xuan Tian menekan langsung ke kepala Xiao Tianhu, seluruh tubuhnya melayang di kehampaan, dan kekuatan petir dari tubuh Xuan Tian ditransmisikan langsung ke tubuh Xiao Tianhu. Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan secara langsung menyebabkan tubuh Xiao Tianhu kehilangan kendali, dan matanya terbuka lebar. Ini seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Kekuatan guntur dan kilat di tubuh Xiao Tianhu meningkat, hampir melampaui batas tubuh seseorang. Lei, tidak lagi di 5 elemen, tetapi tidak kurang dari 5 elemen manapun. Sedikit keraguan muncul di mata Xuan Tian, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak membunuh. Kekuatan guntur di tubuh Xiao Tianhu secara bertahap mengalir ke tubuh Xuan Tian. Ambil lompatan, Xuan Tian muncul di tanah lagi. Dengan jatuhnya Xuan Tian, pedang panjang di tangan Xiao Tianhu juga jatuh langsung dan jatuh ke tanah. Lutut Xiao Tianhu ditekuk, dan dia langsung berlutut di tanah. Dan arah yang Xiao Tianhu tuju tidak diketahui apakah sengaja atau tidak, tetapi itu adalah arah Nalan Yanran. Hilang, Xiao Tianhu juga kalah. Meskipun Xiao Tianhu bukan yang terkuat di bawah monster Rache Fighting Immortals, dia tidak diragukan lagi yang terbaik, tetapi saat ini dia masih dikalahkan. Hilang di tangan seseorang yang bahkan tidak tahu namanya. Ternyata kedua wanita ini memiliki rekan satu tim yang kuat di sisi mereka. Tidak heran mereka meremehkan undangan Hualong. Jika saya juga memiliki rekan tim seperti itu di sisi saya pasti tidak akan setuju dengan Hualong. Ya, saya awalnya berpikir bahwa Hualong dan Xiao Tianhu sangat kuat, tetapi sekarang saya tahu apa itu orang lain. Namun, meskipun kedua orang ini kuat, ada Xiao Tianlong lain di belakang Xiao Tianhu itu. Saya khawatir Xiao Tianlong tidak akan melepaskannya dengan memukul wajah Xiao Tianhu kali ini. Saya benar-benar ingin melihat keduanya melawan Xiao Tian, pertempuran akan menjadi Tianlong. Rekan satu tim Xiao Tianhu memandang Xiao Tianhu yang dikalahkan, dan perlahan-lahan meletakkan senjata di tangan mereka. Bahkan Xiao Tianhu langsung dikalahkan oleh tangan lawan. Bagaimana mungkin mereka masih menjadi lawan dari dua orang ini? Nalan Yanran melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega, untungnya, keduanya tidak melanggar kesepakatan mereka. Dia benar-benar membunuh musuhnya dalam satu gerakan. Namun, sentuhan kekhawatiran secara bertahap muncul di hati Nalan Yanran, apa yang akan terjadi jika kedua orang ini saling berhadapan? Siapa yang akan berada di atas angin? Tapi hati Nalan Yanran sangat enggan untuk dua orang saling menyentuh, dia lebih suka mereka tidak pernah menyentuh satu sama lain. Dengan cara itu,
dia tidak akan pernah memiliki jawaban di dalam hatinya. Namun, apa yang paling Anda takuti, seringkali sesuatu akan terjadi pada Anda. Ikuti aku. Kata-kata pemahaman diam-diam sekali lagi muncul di telinga Nalan Yanran dan Yun Yun. Singkat dan tidak ada omong kosong. Keduanya berbicara kepada Yun Yun, dan kepergian Yun Yun secara alami menentukan keberadaan Nalan Yanran, tetapi keduanya memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda, mengenai sinkronisasi antara Suantian dan dewanya sendiri, bahkan Xiao Yan sedikit gelisah saat ini. Jika bukan karena ekspresi malu di wajah Suantian saat ini, Xiao Yan hampir berpikir bahwa Suantian tahu cara membaca pikiran. Namun, tidak mengherankan bahwa Suantian mengenal Nalan Yanran dan Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan bersama keluarga Lan ketika dia meninggalkan kota Roh Kudus, dan dia bertemu Nalan Yanran pada waktu itu. Saat itu, Suantian mengantar Nalan Yanran ke keluarga Nalan. Namun, Xiao Yan tidak tahu bagaimana Yun Yun dan Suantian mengenal satu sama lain. Namun, meskipun Xiao Yan memiliki keraguan di hatinya saat ini, Xiao Yan tidak menunjukkannya. Hanya menatap Yun Yun dalam diam, seolah menunggu pilihannya. Yun Yun menatap Xiao Yan dan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin melihat Xiao Yan lagi, setiap kali dia melihat Xiao Yan, itu akan mengingatkannya pada pertempuran itu. Kemudian hatinya yang tenang sekali lagi memicu gelombang tanpa akhir. Yun Yun tidak menolak Suantian, dia melihat semua yang telah dilakukan Suantian untuk Nalan Yanran. Namun, hati Nalan Yanran sudah dipenuhi dengan Yan Xiao, juara kekaisaran yang kelebihan berat badan, dan dia tidak bisa menahan orang lain lagi. Kali ini, Yun Yun tahu bahwa itu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang Nalan Yanran. Sebagai guru Nalan Yanran, dia juga teman Nalan Yanran. Yun Yun tidak tahu bagaimana memilih. Akhirnya, dengan desahan samar, Yun Yun berkata kepada Nalan Yanran, "Yanran, pilihlah." Nalan Yanran tidak pernah berpikir bahwa Yun Yun akan langsung menyerahkan pilihan terakhir untuk dirinya sendiri. Mata Nalan Yanran menghindar sedikit. Pada titik ini, dia tidak tahu bagaimana membuat pilihan. Pada awalnya, di keluarga Lan, meskipun di bawah ancaman, dia setuju untuk menikahi Suantian, tetapi dia kembali lagi nanti. Dia selalu berutang cinta pada Suantian. Selama bertahun-tahun, Suantian telah merawatnya dengan segala cara yang mungkin, merawat dan merawatnya, dan dia juga mencoba menerima Suantian, tetapi dia masih tidak bisa melakukannya. Di dalam hatinya, hanya ada Yan Xiao yang tidak ada sama sekali. Pada saat ini, ketika Xiao Yan dan Suantian, yang berpura-pura menjadi Yan Xiao, muncul di depannya secara bersamaan, Nalan Yanran merasa gelisah. Pada akhirnya, Nalan Yanran hanya menatap Yun Yun dan berkata sambil berteriak minta tolong, "Ayo dengarkan guru." Yun Yun menghela nafas pelan, dia tahu bahwa Nalan Yanran sedang melarikan diri, sama sekali tidak ada kemungkinan antara dia dan Xiao Yan. Tidak ada hubungan nyata dengan Suantian. Pada akhirnya, Yun Yun hanya bisa berkata kepada mereka berdua, "Terima kasih atas kebaikanmu. Namun, untuk sisa perjalanan, mari kita pergi sendiri." Sulit bagi Yun Yun untuk menghadapi Xiao Yan, dan Nalan Yanran juga berada dalam jalinan kontradiksi, lebih baik berpisah mulai sekarang. Sampai jumpa lagi. Xiao Yan memandang Yun Yun dan tidak menyangka Yun Yun mengatakan hal seperti itu, tapi bagaimana mungkin Xiao Yan membiarkan kedua orang ini sendirian di alam rahasia ruang dan waktu. Karena kamu tidak bisa menentukan pilihan, maka aku akan membantumu membuat pilihan. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Yun Yun dan menariknya dengan lembut. Tiba-tiba tubuh Yun Yun berjalan ke arah Xiao Yan tanpa terkendali. Xiao Yan menunjukkan sisi yang begitu mendominasi, yang secara langsung mengejutkan Yun Yun. Meskipun Yun Yun ingin berjuang, dia dipegang erat oleh Xiao Yan. Bahkan tidak bisa berjuang. Sepertinya tahu pikiran Yun Yun, suara Xiao Yan terdengar di telinga Yun Yun, "Bukannya kamu tidak tahu, aku selalu mendominasi." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Yun Yun yang hendak berjuang perlahan berhenti. Dia tahu bahwa jika Xiao Yan bersikeras untuk tidak melepaskan, dia tidak akan melepaskan tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Yun Yun langsung ditarik oleh Xiao Yan, langsung mengungkapkan Nalan Yanran yang bersembunyi di balik Yun Yun. Nalan Yanran melirik Yun Yun, yang memegang tangan Xiao Yan, dan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Juga sedikit lekas marah. Namun,
dia tahu bahwa tempat Yun Yun berada adalah tempat dia berada. Nalan Yanran memandang Xuantian dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Xuantian memandang Nalan Yanran, tidak menunggu Nalan Yanran untuk berbicara, dan berkata langsung, "Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, saya mengerti. Namun, saya tidak pernah menyesali pilihan saya. Teknik ini akan langsung membuat Anda tetap di sisi Anda, dan Anda pasti tidak akan bahagia. Kuharap aku bisa bertemu denganmu lebih awal dalam hidupku." Xuantian memandang Nalan Yanran dan mengatakan ini perlahan, lalu menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Aku akan menjelaskan kepada Sue Yan dan membawa Yanran keluar dengan selamat." Kalimat pertama diucapkan kepada Nalan Yanran, dan kalimat terakhir diucapkan oleh Xiao Yan. Ketika Xuantian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia segera berhenti dan berjalan menuju kejauhan. Xiao Yan memandang Xuantian yang pergi, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Untuk menyatakan kemenangan atau sesuatu. Pada saat ini, Xiao Yan juga sangat tertekan di dalam hatinya. Air mata mengalir di wajah Nalan Yanran. Pada saat ini, dia masih berdiri di tempat yang sama, dan adegan asli muncul di benaknya. "Nona, saya butuh pot kaktus. Saya akan mencoba hidup dengan kaktus. Selama ini, saya telah menjadi pot kaktus yang menusuk orang, dan saya tidak tahu berapa kali saya telah menusuknya. Namun, setiap kali, dia bertahan. Namun, setelah waktu ini, apakah dia masih akan merawat pot kaktus berdurinya sendiri? Dalam hidup ini, aku hanya berharap aku tidak bisa bertemu denganmu lebih awal. Mungkin sama untukku. Sekarang kamu puas." Yun Yun mengambil keuntungan dari kebingungan Xiao Yan dan meronta dari tangannya. "Selama kamu tidak bersembunyi dariku lagi, tidak masalah apa yang aku lakukan." Xiao Yan memandang Yun Yun dan berkata, "Xuantian berakhir dengan kegagalan, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar yang berani mengatakan kata sarkastik. Satu gerakan mengalahkan Xiao Tianhu, bahkan jika orang seperti itu gagal, tidak ada yang berani menertawakannya." Beberapa orang diam-diam menyaksikan keberadaan Xuantian, tetapi ketika mereka melihat sekelompok orang di mana mereka berada, wajah mereka berubah total. Kekuatan kelas. Hanya ada 4 kata, tetapi itu cukup untuk membuat semua orang merasa takut. Meskipun keluarga Lan adalah yang terakhir dalam kekuatan super, tidak ada yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa orang-orang yang dilatih oleh kekuatan super akan menjadi sekelompok idiot. Melihat Xuantian yang kembali dengan sedikit kehilangan, Lan Bin tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk bahu Xuantian. Jika Xuantian benar-benar ingin menggunakan cara yang mendominasi untuk mendapatkan Nalan Yanran, maka Nalan Yanran pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keluarga Lan. "Ayo pergi. Yang paling penting sekarang adalah menemukan pedang giok suci." Meskipun dia sedih, Xuantian tidak melupakan tugas utamanya untuk datang ke ranah rahasia ruang dan waktu ini. "Pertunjukan yang bagus belum berakhir, kita tidak bisa pergi dengan mudah. Yanran adalah tunanganku, dan jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi bersamaku. Tentu saja, Nona Yun Yun bisa datang bersama jika dia mau." Sebuah suara terdengar, tepat ketika Nalan Yanran ragu-ragu, sosok lain datang ke arahnya. Ada senyum di wajah pria itu, tetapi apa yang dia katakan cukup untuk mengejutkan semua orang. Yun Yun menatap pria yang tiba-tiba muncul di depannya, tanpa jejak kesan di benaknya, dia menatap Nalan Yanran dengan sedikit rasa ingin tahu. Namun, wajah Nalan Yanran sama-sama kusam. "Sepertinya aku tidak mengenal orang ini sama sekali." Xiao Yan memandang pria di depannya dan sepertinya memiliki sedikit kesan, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat pria ini sebelumnya, dan dia kosong. Namun, ada juga jejak ketegangan di wajah Xiao Yan saat ini. Xiao Yan tidak takut hanya pada orang di depannya ini, kuncinya adalah bahwa 2 orang di belakang orang ini memberi Xiao Yan tekanan yang kuat. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membuat Xiao Yan merasakan tekanan adalah Dou Xian. Di pihak Xuantian, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Xiao Yan percaya bahwa orang Xuantian tidak akan melakukan apapun dengan paksa, tetapi orang di depannya ini selalu membawa ancaman kuat bagi Xiao Yan. "Siapa kamu?" Setelah Yun Yun melepaskan diri dari Xiao Yan, dia masih berdiri di sisi Xiao Yan. Ketika orang di depannya tiba, Yun Yun segera memblokir wajah Nalan Yanran, dengan ekspresi kuat di wajahnya, kewaspadaan. Mereka yang baik tidak datang, dan mereka yang datang tidak baik. Muncul saat ini jelas bukan hal yang baik.
Pria itu melirik Nalan Yanran yang bersembunyi di balik Yun Yun, lalu melirik Xiao Yan lagi. Dengan suara muram di wajahnya, Yanran, Xiao Yan sibuk mengumpulkan api surgawi dan air surgawi setiap hari, dan sekarang api surgawi menyala. Tubuhnya sudah ada lebih dari selusin jenis Hetian Sui. Tentu saja orang tidak dapat mengingat saya. Namun, saya tunangan Anda, bagaimana Anda bisa melupakan saya? Lupakan saja, saya dulu brengsek, aku tidak kompeten, aku tidak menyalahkanmu, Lei Jia Lei Bai. Yanran masih ingat perjanjian di antara kita. Ketika kata-kata Lei Bai baru saja jatuh, wajah Xiao Yan berubah menjadi sangat suram. Tamak, cemburu, kebencian, senang, Xiao Yan jelas merasakan tatapan terkunci padanya, meskipun kekuatan Xiao Yan mengejutkan sekelompok orang, berapa banyak orang yang bisa tetap tenang di depan kepentingan mutlak. Satu jenis api langit sudah cukup untuk membuat orang gila, dan lebih dari selusin jenis api langit dan air langit berkumpul, jadi godaan semacam ini, cek tes. Membayangkannya saja membuatku bersemangat. Pada saat ini, banyak orang perlahan berkumpul di sini, hanya perlu kesempatan, maka kelompok orang ini akan bergegas tanpa ragu-ragu dan membunuh Xiao Yan. Xiao Yan secara alami merasakan mata serakah di sekelilingnya. Satu atau dua Xiao Yan tidak takut, tetapi ketika semua orang hancur, bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahan. Langkah ini membuat Xiao Yan harus memperhatikan pria yang awalnya diabaikan olehnya ini. Ketika saya pertama kali bertemu Lei Bai hanyalah seorang swinger yang hanya tahu bagaimana menggoda seorang wanita yang baik, tetapi saat ini Lei Bai, apakah itu rencananya atau kekuatan di sekitarnya, membuat Xiao Yan menghadapinya. Jika seseorang tidak hati-hati, kemungkinan besar Xiao Yan akan dihancurkan di tangan Lei Bai. Lei Bai, saat itu, kesepakatan kami adalah bahwa kamu menang dan aku harus menikahimu, tetapi kamu tidak menang. Nalan Yanran mengerutkan kening saat dia melihat adegan ini, dan perlahan-lahan membawa masalah ini ke tubuhnya. Aku tidak menang, tapi aku juga tidak kalah, kan? Lei Bai menatap Nalan Yanran dengan senyum di wajahnya. Nalan Yanran memandang Lei Bai, wajahnya membiru karena marah. Pada awalnya, atas permintaan pemilik keluarga Lei, saya dan Lei Bai berduel. Namun, pada saat itu, Nalan Yanran, yang baru saja memasuki alam roh kaisar, baru saja bertarung dengan Lei Bai. Itu berakhir imbang. Tidak ada yang mengira swinger pada saat itu akan menyerang dengan sikap yang keras. Jika kamu ingin bertarung, maka hari ini, mari kita buat kesimpulan di antara kita. Nalan Yanran memandang Lei Bai dan maju selangkah, pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Melihat Nalan Yanran yang marah, Lei Bai tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dia tersenyum dan berkata, Yanran, saya suka penampilan arogan Anda. Jika Anda ingin bertarung, saya secara alami akan menemani Anda. Tapi hari ini, saya di sini untuk melindungimu. Milikmu, aku secara alami akan datang kepadamu di masa depan dan bertarung denganmu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Nalan Yanran memandang Xuantian dengan ekspresi jijik di wajahnya. Pada saat ini, Lei Bai tidak lagi gemuk seperti dulu, tetapi dia masih sedikit gemuk, dan sulit untuk memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Situasi di sini tampaknya semakin rumit. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berani bertindak gegabah. Dou Xian di sebelah Lei Bai sudah menatap Xiao Yan, selama Xiao Yan bergerak, dia pasti akan bergerak. Melihat situasi yang berubah di kejauhan, ekspresi khawatir muncul di wajah Matao. Terutama karena semua orang di sekitar mendekat ke sana, suara Tianhuo dan Tiansui dapat terdengar samar. Setelah berada di sisi Xiao Yan begitu lama, mereka secara alami tahu bahwa Xiao Yan memiliki lebih dari api surgawi dan air surgawi yang sama. Pada saat ini, tampaknya sangat mungkin bahwa tubuh Xiao Yan telah benar-benar terbuka. Apakah kami ingin membantu? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Zhang Qian. Xikong, kenapa kamu kembali? Matao menatap Xikong Ming dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tidak apa-apa, saya pikir lebih baik kita pergi melihat-lihat. Xikong Ming melirik anak di lengan Yang Chen dan berkata, itu benar, Xikong, kamu yang terkuat. Kamu tinggal untuk melindungi Yang Chen. Zhang Qian, kamu tetap juga. Datang dan temui aku, kata Matao kepada Jin Hua, Wen Lin, dan Yang Yang. Semua orang sepertinya sudah terbiasa dengan adegan ini, dan mereka berempat langsung berangkat dan berjalan menuju Xiao Yan.
Anak ini sangat imut. Beri aku pelukan, si Kongming berkata kepada Yang Chen. Yang Chen segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, saya khawatir akan ada pertempuran sengit nanti. Anda baru saja kembali, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menggendong anak itu? Si Kongming tersenyum canggung, namun semangat juang di tangan si Kongming mulai muncul. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan menghantam Yang Chen. Meskipun perhatian Yang Chen sekarang tertuju pada anak ini, namun, untuk serangan diam-diam dari pasangan mereka telah dilatih untuk beberapa kali yang tidak diketahui. Namun, ketika Yang Chen mengulurkan tangannya untuk menemui si Kongming, sebuah cakar berhasil menangkap bedong bayi di lengan Yang Chen. Dengan tarikan lembut, bayi itu mendarat langsung di tubuh Qianying. Kamu bukan si Kong. Zhang Qian memandang si Kongming dan bayangan itu, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sekelompok idiot, bahkan jika Anda memiliki hati untuk waspada, selama Anda fokus pada multitasking, akan selalu ada kesalahan. Melihat pria dan wanita di depan mereka, wajah Zhang Qian dan Yang Chen sangat suram. Mereka sudah sangat berhati-hati, tetapi mereka masih tidak berharap pihak lain menggunakan cara tercela untuk menyerang mereka. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Tidak perlu melibatkan anak yang tidak bersalah dalam keluhan pribadi. Yang Chen menatap kedua orang itu dengan ekspresi memohon di wajahnya. Anak ini adalah darah kakak laki-laki. Dia tidak akan pernah membiarkan anak ini muncul dalam bahaya. Sangat sederhana untuk menginginkan anak ini bertahan hidup. Maka kita harus melihat apakah Xiao Yan layak untuk bekerja sama. Ada lebih dari selusin jenis Tianhuo dan Tianshui. Suami dan istri kami tidak berharap untuk mendapatkan semuanya, tetapi selama kita bisa mendapatkannya, suami dan istri kita akan cukup. Pria itu melirik anak di tangannya, dan berkata dengan mencibir di sudut mulutnya. Siapa kalian berdua? Anak ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Bahkan jika kamu menggunakannya untuk mengancam Xiao Yan, itu tidak akan berhasil. Zhang Qian menatap mereka berdua, nyaris membuatnya tetap tenang. Pada saat ini, situasi di pihak Xiao Yan menjadi sangat rumit, dan sangat tidak mungkin bagi kedua orang ini untuk bergabung dengan medan perang Xiao Yan. Jika tidak, sekelompok orang yang sudah menatapnya pasti akan mengikuti latihan ini satu demi satu. Pada saat itu, pasti akan lebih sulit untuk menyelamatkan anak ini dari kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Xiao Yan mau atau tidak, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Ini bukan 1 atau 2 hari bagi kita berdua untuk memperhatikan kelompokmu. Wanita itu berkata kepada Zhang Qian. Zhang Qian mengerutkan kening. Di alam hantu, meskipun tidak banyak orang yang memasukinya, mereka pasti akan bertemu dengan beberapa orang. Orang-orang itu melewati Xiao Yan tidak jauh dari mereka. Xiao Yan tentu saja tidak bisa membunuh semua orang yang menemukan mereka, jadi ini memberi mereka kesempatan. Mereka melihat perhatian Xiao Yan pada anak ini. Namun, pertempuran antara Xiao Yan dan Hua Long mengejutkan mereka. Kekuatan Xiao Yan benar-benar menakutkan. Dia mengalahkan Hua Long dengan satu gerakan. Meskipun mereka memiliki beberapa cara, mereka bukan lawan Hua Long. Mereka juga memutuskan untuk tidak memperhatikan Xiao Yan. Namun, ketika Lei Bai mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki lebih dari selusin jenis Skyfire di tubuhnya, hati mereka juga tergerak. Ketika Xiao Yan bertarung dengan Hua Long, dia juga melihat api Xiao Yan di langit, mencari kekayaan dan kekayaan dengan risiko, sehingga mereka mengambil keuntungan dari keuntungan mereka sendiri, menyamar sebagai si Kongming yang telah pergi, dan berhasil menipu mereka. Pegang bayi ini ke tangan Anda. Kalian, Yang Chen memandang kedua orang ini, ingin naik dan mencabik-cabik mereka. Namun, saat ini, Xiao Yang dan ada di tangan mereka, dan mereka berdua tidak berani melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Yang Chen memandang Zhang Qian, karena dia terlalu cemas, keringat dingin sudah muncul di dahinya. Kedua orang itu sudah perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Saat ini, anak itu sudah ada di tangan mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan situasi di sisi Xiao Yan dan berjalan langsung menuju Xiao Yan. Zhang Qian tersenyum tak berdaya biasanya, Yang Chen jauh lebih stabil daripada dirinya sendiri, tetapi saat ini, dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku takut anaknya yang terlalu peduli. Anak itu ada di tangan mereka, dan kita mungkin tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Saat ini, saya khawatir kita harus bertindak secara kebetulan. Mari kita ikuti dulu, kata Zhang Qian kepada Yang Chen. Yang Chen mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti dua orang ini.
Tidak peduli apa situasinya, mereka harus melindungi kedua anak ini. Nalan Yanran secara alami menyadari situasinya, tetapi kesombongan di tulangnya membuatnya tidak pernah menerima bantuan orang seperti itu. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Lei Bai memandang Nalan Yanran dan mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun pengalaman, dia bukan lagi murid seperti dulu, dia memiliki cukup kesabaran dan kebijaksanaan. Jika bukan karena Nalan Yanran, dia tidak akan pernah memilih untuk mengungkapkan keberadaannya. Bahkan jika Nalan Yanran memilih untuk mengikuti sisi Xuan Tian, atau pergi sendiri, dia bahkan tidak akan muncul, kirim saja seseorang untuk melindungi Nalan Yanran. Namun, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Nalan Yanran mengikuti sisi Xiaoyan. Sebagai bawahan orang dewasa itu, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan yang sedang berkumpul saat ini. Jika Nalan Yanran memilih untuk mengikuti sisi Xiaoyan, maka pada dasarnya setengah dari kakinya telah jatuh ke dalam kubur. Pada saat ini, orang-orang itu sibuk berurusan dengan kekuatan yang muncul secara misterius. Setelah selesai, semua ujung tombak akan diarahkan ke Xiaoyan. Pada saat itu akan menjadi badai yang dahsyat. Tidak masalah jika Yanran tidak menerima bantuanku. Tapi tolong, Yanran, patuhi gurumu, selama kamu tidak mengikuti cara Xiaoyan. Maka semuanya terserah padamu. Ketika Lei Bai selesai mengatakan ini kata, dia terus berkata kepada Xiaoyan, Tuan Xiaoyan, dia pasti sibuk mengumpulkan Tianhuo dan Tiansui, dan dia tidak boleh tega mengurus orang lain. Selain itu, Yanran adalah tunanganku, Tuan Xiaoyan seharusnya tahu bagaimana menghindari waktu luang. Biarkan seorang wanita yang memiliki kontrak pernikahan dengannya berada di sisimu bagaimanapun juga tidak baik. Saya pikir Tuan Xiaoyan seharusnya tidak menjadi orang yang tercela. Kata-kata Lei Bo sangat sopan, tetapi setiap kalimat langsung mengenai intinya. Paksa Xiaoyan untuk membuat konsesi. Jika Xiaoyan langsung menjaga Nalan Yanran di sisinya, maka Xiaoyan juga akan dirugikan oleh opini publik. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan ganggu anak muda miskin. Saya khawatir bahkan Xiaoyan sendiri tidak menyangka bahwa pria yang bahkan tidak dia lihat di awal benar-benar menyelesaikan transformasi yang indah. Selama bertahun-tahun, tumbuh dewasa jauh dari sendirian. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir untuk menyimpannya bersamaku. Itu hanya idemu sendiri. Kamu pikir aku ingin menyimpannya bersamamu, jadi taruh saja sesuatu seperti ini paksa padaku. Kamu pikir aku memiliki lebih dari selusin jenis api dan air surgawi, jadi kamu juga memaksakan ide ini padaku. Selain itu, Yanran telah mengatakan bahwa dia bukan tunanganmu, dan kamu terus memasukkan nama tunanganmu. Kamu tidak bisa begitu tak tahu malu. Xiaoyan memandang Lei Bai, dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Tiba-tiba, ada sosok yang membatu di sekitar. Apakah Xiaoyan mengatakan bahwa dia ingin menjaga Nalan Yanran di sisinya? Tidak, sekelompok orang di sekitar yang mengincar Xiaoyan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali keaslian kata-kata Lei Bai. Ada lebih dari selusin jenis Tianhuo dan Tiansui dalam satu orang. Mereka tidak terlalu percaya, mereka hanya tidak ingin menyerahkan kekayaan seperti itu, jadi mereka mencobanya. Sekarang Xiaoyan mengatakan ini, mereka merasa bahwa ini pasti Lei Bai yang memaksakan pikirannya pada Xiaoyan. Lei Bai jelas tidak mengharapkan Xiaoyan memiliki tangan seperti itu. Menyerah Xuan Tian berarti kesuksesan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak mengatakan hal seperti itu. Pada saat ini, dia ingat apa yang dikatakan orang itu kepadanya, dia tidak memiliki kepastian mutlak, jangan bertarung dengan Xiaoyan. Seperti yang diharapkan dari tim api. Ketika mereka benar-benar dirugikan, mereka benar-benar membalikkan seluruh situasi. Orang ini benar-benar menembak dirinya sendiri di kaki. Jin Hua melihat wajah suram Lei Bai, dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Bersantailah. Itu benar, Lei Bai itu punya tunangan, aku sangat kesal. Sekarang dia memiliki alasan untuk memaksakannya, lalu dia mengatakan bahwa ada lebih dari selusin hal tentang Tianhuo dan Tiansui di tim Yan, dan itu bisa benar-benar dipahami sebagai orang ini. Dipaksa. Wen Lin memandang Xiaoyan dengan sedikit kekaguman dalam nada suaranya. Dalam 6 bulan terakhir, Xiaoyan telah memberitahu mereka berkali-kali bahwa ketika sesuatu belum sepenuhnya berakhir, masih ada ruang untuk pembalikan. Mereka telah meragukan, dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka benar-benar memahami arti dari kalimat ini. Ini bukan kemenangan penuh,
tidak bisakah kamu melihatnya? Tim Yan jelas peduli pada kedua wanita itu. Meskipun langkah ini telah membalikkan situasi, kedua wanita itu mungkin dalam bahaya ketika mereka berada di alam rahasia waktu dan luar angkasa. Kata Yang Yang. Itu benar, meskipun tim Yan tampaknya lebih unggul dalam konfrontasi ini, sebenarnya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mungkin, tim Yan memiliki metode lain. Ma Tao menganalisis. Kata-kata keduanya segera membuat Jin Hua dan Wen Lin merasa seperti bola kempis. Pada saat ini, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita dan berjalan ke sisi ini dengan anak-anak mereka di tangan mereka. Yang Chen dan Zhang Qian berpegangan lama pedang dan wajah mereka pucat ketika dia mengikuti di belakang, dia tiba-tiba panik. Pada saat ini, topeng kulit manusia di wajah pria itu telah menghilang, dan sebuah wajah dapat terlihat samar-samar. Pada saat ini wajah itu memiliki senyum yang menyeramkan. Xiao Yan, saya tidak peduli jika Anda memiliki lebih dari selusin jenis api surgawi di tubuh Anda. Tapi, hari ini, setidaknya beri saya 2 jenis api surgawi dan air surgawi. Jika tidak, jangan salahkan saya untuk mengambil kehidupan bayi ini. Ketika dia berada di atas angin, sebuah suara menjatuhkan Xiao Yan ke neraka ke-18 lagi. Ketika Lei Bo mendengar kalimat ini, dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia harus berterima kasih kepada orang ini dengan baik, dan akhirnya membiarkan dia melarikan diri dari bencana seperti itu untuk sementara. Dia berdiri di samping dengan bijak, dengan senyum di sudut mulutnya. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Yan memecahkan gelombang ini demi gelombang masalah. Sekelompok orang yang menonton segera pindah, dan pria yang berpura-pura menjadi si Kongming dan wanita yang menangkap Yang dan secara bertahap muncul di depan semua orang. Bukankah ini pasangan berwajah hantu? Godaan Tianhuo benar-benar hebat, tapi aku tidak berharap untuk merayu mereka berdua. Ya, menurut legenda, pasangan berwajah hantu ini bisa berdandan dan menjadi orang itu selama mereka melihat seseorang. Teknik semacam ini sulit dicegah. Namun, ada banyak musuh dari pasangan berwajah hantu ini. Pada saat ini, mereka berani muncul di sini, dan mereka benar-benar terpikat oleh Tianhuo dan Tiansui. Apalagi, metode mereka sangat tercela. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Selama kamu bisa mendapatkan api langit, maka trik apa yang dihitung? Tidak pernah ada kekurangan gosip orang-orang di sekitar, tetapi hanya dalam beberapa saat, seseorang secara langsung mengungkap inti dari kedua orang ini. Ada apa denganmu? Tim Yan baru saja membalikkan situasi, dan kamu telah menambahkan banyak masalah. Jin Hua mengkritik tanpa belas kasihan saat ini. Kami sudah siap, tetapi kami tidak menyangka akan ada 2 dari mereka, jadi, kata Yang Chen tanpa daya. Apakah kamu berbeda? Saya tidak menemukan bahwa si Kong itu palsu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Zhang Qian. Kami hanya bisa beradaptasi dengan situasi sekarang, dan aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu untuk masalah ini. Bersiaplah untuk mendukung tim Yan, kata Ma Tao. Segera setelah perang dimulai, mereka akan menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Situasi saat ini lebih tegang dari sebelumnya. Melihat adegan ini, Xiao Yan merasa lega pada awalnya, tetapi hatinya kembali ke tenggorokannya. Situasi di depan saya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini adalah bayi, selama ada sedikit kecerobohan, bayi ini hampir pasti akan mati. Ketika Xiao Yan ingin berbicara, pria itu berkata langsung kepada Xiao Yan, kamu tidak perlu bicara omong kosong, kamu hanya perlu memberiku Tianhuo dan Tiansui, dan aku berjanji untuk membiarkan anak ini pergi. Jika kamu mengatakan omong kosong, aku akan membunuhnya secara langsung. Nak, pasangan berwajah hantu ini benar-benar kejam, dan mereka secara langsung melenyapkan kekuatan negosiasi. Apa yang ingin dikatakan Xiao Yan langsung tertelan. Pada saat ini, Xiao Yan juga sangat kesal, dia memilih untuk datang ke sini sendirian, dan di satu sisi, dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan Yunyun sendiri. Hal lain adalah saya berharap mereka dapat merawat anak ini dengan baik. Namun, adegan ini akhirnya muncul. Xiao Yan tidak menyalahkan mereka saat ini. Setengah tahun terlalu singkat bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka sepenuhnya. Terutama ketika rekan satu tim dalam bahaya, sulit untuk tetap tenang. Xiao Yan tidak berbicara, dan 2 cincin ajaib penyimpanan roh muncul di tangan Xiao Yan. Tiba-tiba, sekelompok api biru dan awan air langit biru keluar dari cincin penyimpanan roh. Namun,
Dalam sekejap, dia menghilang lagi di depan semua orang dan kembali ke cincin ajaib penyimpanan roh. Sekarang aku punya hak untuk berbicara. Kamu memberiku anakmu, dan aku akan memberimu Tianhuo dan Tianshui. Xiao Yan menatap pasangan berwajah hantu itu dan berkata. Xiao Yan tahu bahwa kedua orang ini tidak sabar, dan jika mereka diberi sedikit rasa manis, mereka tidak akan tetap tenang. Oleh karena itu, Xiao Yan langsung mengeluarkan dua jenis api surgawi dan air surgawi. Di antara mereka, Tianhuo secara alami adalah peninggalan Yang Feng, Xing Chen Xian. Tianshui adalah hadiah dari orang dahulu untuk Ningjing, dan sejak itu telah menjadi air murni di tangan Xiao Yan. Ketika dua hal muncul di depan semua orang pada saat yang sama, mereka berdua memiliki dampak yang kuat. Banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur, tetapi mereka tidak memilih untuk mengambilnya saat ini. Kekuatan Xiao Yan sangat kuat. Saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk merebut. Begitu mereka berhasil dalam transaksi, merebut dari tangan pasangan berwajah hantu ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Kamu ikut kami, tempat ini tidak cocok untuk berdagang. Pasangan berwajah hantu itu tidak bodoh, kata mereka kepada Xiao Yan. Apakah kamu pikir mereka akan membiarkanmu pergi? Xiao Yan melirik orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Oke, ayo berikan sesuatu dengan satu tangan dan orang dengan yang lain. Pasangan berwajah hantu itu menggertakkan giginya, dan akhirnya mengangguk setuju. Orang-orang di sekitar menyaksikan Xiao Yan berjalan menuju pasangan berwajah hantu itu selangkah demi selangkah. Namun, detak jantung banyak orang mulai meningkat terus-menerus. Senjata di tangannya juga dipegang erat. Xiao Yan menatap dua orang di depannya dan tidak membuat jebakan. Meskipun Tianhuo dan Tianshui sangat berharga, Xiao Yan percaya bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan Tianhuo dan Tianshui dengan kemampuan mereka. Setelah pertukaran, Anda dapat menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Pasangan berwajah hantu secara alami merasakan mata serakah di sekitar mereka, tetapi sedikit kelicikan muncul di wajah wanita itu. Ketika Xiao Yan dan pasangan berwajah hantu berjalan bersama, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba terpancar dari pasangan berwajah hantu. Cahaya putih yang tiba-tiba ini membuat kelompok Emperor Supreme Peak terbiasa mengedipkan mata. Tetapi pada saat orang-orang itu berkedip, hampir 100 cincin penyimpanan roh terbang keluar dari cahaya putih. Ini benar-benar sulit bagi mereka. Cahaya putih menghilang, Xiao Yan melihat ke sekelilingnya dan terbang untuk menerima cincin itu, dengan sedikit keheranan di wajahnya. Di antara 100 cincin ajaib penyimpan roh, ada 2 cincin ajaib penyimpan roh. Siapa sebenarnya milik Tianhuo dan Tianshui? Semuanya terserah pada takdir. Pasangan berwajah hantu itu memandang sekelompok orang yang terkejut di sekitar mereka. Cincin ajaib penyimpanan jiwa berbeda dari cincin koleksi biasa. Cincin koleksi biasa dapat dihancurkan oleh satu pukulan dari makhluk tertinggi, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan cincin ajaib penyimpanan jiwa. Karena itu, selama Anda mendapatkan cincin penyimpanan roh, Anda dapat menilai apakah ada api di dalamnya. Atau Tianshui. Awalnya, semua orang yang mengincar pasangan berwajah hantu, sekarang mereka juga telah mengambil tindakan untuk merebut 2% kemungkinan menerima cincin itu. Tentu saja, ada juga orang pintar, mereka tidak percaya bahwa pasangan berwajah hantu ini akan menyerahkan Naji yang sebenarnya. Trik semacam ini sudah cukup untuk menipu orang biasa, jangan coba-coba menipu kami, terimalah cincin itu seharusnya ada di tanganmu. Kata Kaisar tertinggi Pik kepada pasangan berwajah hantu itu. Percaya atau tidak, terserah kamu. Setelah pasangan berwajah hantu itu selesai berbicara, mereka langsung berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut cincin itu. Adegan ini tiba-tiba membuat orang-orang itu merasa bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Lagi pula, jika mereka menyembunyikan cincin Na di tubuh mereka, itu pasti akan menyebabkan serangan kelompok. Xiao Yan menatap bayi yang sedang tidur di pelukannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lahir di alam rahasia waktu dan ruang ini, dia ditakdirkan untuk selamat dari api perang. Ada pedang, lampu, pedang dan bayangan di sekitar, dan cipratan darah. Pada saat ini, Xiao Yan sedang menggendong seorang anak, dua adegan aneh ini digabungkan. Tampaknya sedikit tidak pada tempatnya. Apakah kita perlu merebutnya? Kata dua orang yang berdiri di belakang Lei Bo. Pada saat ini, bahkan mereka sedikit tergerak.
Satu jenis api surgawi atau air surgawi sudah cukup untuk mengolesi seluruh bumi dengan darah. Pada saat ini, semacam api langit dan air langit muncul pada saat yang sama, maka godaan akan berlipat ganda. Bahkan mereka mau tidak mau ingin merebutnya sekarang. Lei Bai melirik Xiao Yan dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, tidak perlu. Saat ini, jika kamu bergerak, kamu pasti akan menjadi sasaran serangan orang lain. Meskipun kami tidak takut, di sana tidak perlu mengambil risiko ini. Meskipun cincin magang itu tampaknya sama, tetapi ada sedikit lebih banyak perbedaan. Pasangan berwajah hantu ini pasti tahu perbedaannya. Itu sebabnya mereka rela langsung mencampur makanan pembuka asli dan membuangnya. Selama kita awasi mereka, maka kita akan memiliki peluang besar untuk bisa ke Tianhuo dan Tianshui. Lei Bai memandang sekelompok orang yang berkelahi, dan mengucapkan kalimat ini perlahan. Sama sekali tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pasangan berwajah hantu bekerja sangat keras begitu lama, meskipun untuk menghindari diserang oleh kelompok, mereka harus menyerahkan api surgawi dan air surgawi di tangan mereka. Namun, ini tampaknya menjadi permainan yang adil, pada kenyataannya, mereka sudah memiliki keuntungan. Yang lain merampok tanpa tujuan. Namun, yang harus mereka lakukan adalah menemukan dua cincin khusus itu dari antara 100 cincin ini. Benar saja, dua rubah tua. Dua orang di belakang Lei Bo tidak bisa tidak mengutuk. Yun Yun dan Nalan Yanran menatap anak di lengan Xiao Yan, alis mereka berkerut. Perasaan pertama mereka adalah, kapan Xiao Yan punya anak lagi? Namun, sebelum mereka sempat bertanya pada Xiao Yan, sekelompok tokoh berkumpul di sekitar Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan malu. Untungnya, Yang Dan tidak mengalami kecelakaan kali ini, jika tidak, kelompok mereka akan malu setengah mati. Begitu banyak orang tidak bisa melindungi seorang anak. Tim Yan, Yang Chen melirik anak di lengan Xiao Yan, dan hanya bisa berteriak pelan. Xing Chen Xian adalah peninggalan Yang Feng dan milik Yang Dan. Itu tidak bisa hilang, dan air yang dimurnikan itu istimewa, jadi tidak bisa hilang. Jadi, selanjutnya, jangan mengambil tindakan apapun. Lindungi anak ini, Xiao Yan berkata alih-alih menyalahkan mereka, dia perlahan mengucapkan kalimat ini. Tapi, Tim Yan, kamu. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun orang yang terlibat dalam perebutan Tianhuo dan Tianshui. Sudah sulit bagi Xiao Yan untuk mengambil kembali salah satu dari mereka, apalagi dua. Tuan muda kita juga memiliki sedikit ketertarikan pada anak ini. Pada saat ini, Dou Xian yang berdiri di belakang Lei Bai langsung berdiri dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan. Tiba-tiba, paksaan yang kuat datang langsung ke arah Xiao Yan. Orang yang bisa mengetahui cincin ajaib penyimpanan roh dengan Tianhuo dan Tianshui, kecuali pasangan berwajah hantu, yaitu Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan menunjukkan Tianhuo dan Tianshui, kebanyakan orang langsung tertarik pada Tianhuo dan Tianshui, dan tidak memperhatikan cincin ajaib. Tapi Xiao Yan, sebagai pemilik cincin penyimpanan roh, pasti akan tahu. Jadi, untuk jaga-jaga, mereka juga harus menggunakan metode yang sama persis dengan pasangan bertopeng ini. Bahkan jika Xiao Yan meraih Tianhuo dan Tianshui, itu akan tetap menjadi milik mereka. Adegan ini tiba-tiba membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Seorang Dou Xian berhenti di depannya, bahkan Xiao Yan tidak bisa gegabah. Ini benar-benar masalah besar untuk menjaga Lei Bo ini. Namun, pada saat ini, sosok biru perlahan muncul di antara Xiao Yan dan Dou Xian, dengan suara yang agak provokatif. Saya juga memiliki sedikit minat pada anak ini. Apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin 1,5. Dou Xian juga sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia memancarkan semacam paksaan, orang yang cerdas. Anda bisa merasakannya. Pada saat ini, masih ada orang yang berani keluar dan membuat masalah. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Namun, ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek. Meskipun orang ini belum mencapai kekuatan Dou Xian, identitasnya ditakdirkan bahwa dia tidak akan berani membunuh. Demi keluarga Lan, aku tidak ingin melakukan apapun denganmu. Lebih baik kamu pergi sendiri. Dou Xian menatap pria berbaju biru di depannya dan berkata, saya masih tidak bisa mewakili keluarga Lan, dan wajah keluarga Lan tidak berharga. Anda tidak perlu khawatir tentang wajah keluarga Lan. Lan Bin melihat ke negeri dongeng di depannya, dan senyum di wajahnya tidak berkurang.
Tapi apa yang dia katakan, hampir tidak membuat Dosian mati karena marah. Jika Anda mengatakan Anda tidak peduli, Anda tidak peduli. Jika Anda mengalami kecelakaan, itu mungkin dapat ditiadakan untuk seluruh keluarga. Bagaimanapun, seorang jenius belum dewasa dan masih sia-sia. Namun, dalam sebuah keluarga besar, pasti akan ada satu atau dua pria besar yang mencintaimu. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambil tindakan, bisakah kita menolaknya? Kamu bukan lawanku, aku tidak ingin menyakitimu, nak, kita harus membuat keputusan hari ini. Dosian memandang Lan Bin, tidak mau menyerah sama sekali. Itu dia, Lan Bin meletakkan jari telunjuknya di dagunya, menunjukkan ekspresi berpikir, dan akhirnya berkata perlahan, kalau begitu cobalah, jika aku bukan lawanmu. Maka aku akan melepaskan Dosian. Dosian itu sepertinya merasakan secercah harapan, tetapi dalam sekejap, secercah harapan ini hancur. Pria di depannya jelas menggoda dirinya sendiri dengan identitasnya. Lei Bai menatap pria berbaju biru yang muncul di kejauhan, dan ada juga tatapan membunuh di matanya. Pada awalnya, jika bukan karena intervensi kelompok orang ini, saya pasti sudah menduduki Nalan Yanran. Di mana ada begitu banyak hal, kematian keluarga sendiri pasti tidak dapat dipisahkan dari orang ini. Suatu hari, dia harus membayar harga untuk semua orang. Elder Zuo, karena semua orang bilang begitu. Kamu bisa melakukannya. Setelah berpikir sebentar, Lei Bo perlahan membuat keputusan ini. Kekuatan super bukan keluarga Anda, dan tidak hanya satu orang yang tahu cara menggunakan kekuatan keluarga. Dosian tidak lagi ragu-ragu setelah mendengar desakan Lei Bai. Dosian melangkah keluar dalam satu langkah, lalu melintasi jarak lebih dari 10 meter, dan datang langsung ke sisi Lan Bin. Doki di tangannya melonjak keluar, dan kekuatan seperti gelombang melonjak langsung ke sini. Melihat tinju yang menghantam ke arahnya, dalam sekejap, seluruh lengan kiri Lan Bin benar-benar tertutup oleh api. Dengan pukulan sederhana, dia bertemu dengan pertarungan abadi ini. Kedua tinju bertabrakan, nyala api memercik langsung ke tanah, dan nyala api menyala. Rumput di sekitarnya segera berubah menjadi kok, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda dengan cepat menyebar. Bahkan beberapa kaisar tertinggi harus berhenti untuk melawan akibat yang mengerikan ini. Cukup untuk melihat betapa dahsyatnya tabrakan antara kedua orang itu. Jenis api lain, semua orang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur biasanya. Semacam Skyfire sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan. Namun, hari ini, ada beberapa jenis api langit dalam waktu singkat, api langit dan air langit yang legendaris tampaknya telah menjadi kubis Cina. Melihat keduanya bertarung satu sama lain, Xiao Yan secara bertahap menarik napas lega. Orang di depannya adalah mantan temannya dan rekan seperjuangannya. Namun, serangkaian kesalahpahaman mengubah keduanya menjadi musuh hidup dan mati. Tidak pernah mati. Pada saat ini, langkahnya benar-benar melebihi harapan Xiao Yan. Xiao Yan percaya bahwa dia mengatakan bahwa jika dia ingin bertarung dengannya secara terbuka dan jujur, dia pasti akan mematuhi perjanjian dengannya. Saat ini, meskipun saya tidak tahu mengapa dia mengincar bayi ini. Namun, Xiao Yan percaya bahwa setidaknya dia tidak akan melakukan apapun untuk membunuh bayi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju kejauhan. Tempat di sana persis di mana pasangan berwajah hantu itu berada. Pada saat ini, mereka bersaing dengan 2 atau 3 orang untuk mendapatkan cincin penyimpanan roh. Karena kedua orang ini telah melakukan sesuatu yang membuat mereka marah, mereka harus bersiap untuk menahan amarah mereka. Hehe, hantu tua, Anda sangat menghargai cincin ajaib penyimpanan roh ini. Maka ada kemungkinan 90% bahwa cincin ajaib penyimpanan roh ini mengandung Skyfire atau air langit. Seorang Kaisar Zizun tepat di seberang pasangan berwajah hantu tembakan itu memblokir 2 orang. Hal terkuat tentang pasangan berwajah hantu ini adalah keterampilan merias mereka yang luar biasa, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Meskipun mereka tahu bahwa 2 cincin penyimpanan roh berisi Tianshui, masih sulit bagi mereka untuk merebut kedua cincin penyimpanan dengan kekuatan mereka. Tepat ketika Kaisar Sovereign menunjukkan ekspresi bangga, tiba-tiba wanita itu melihat bahwa dia menghancurkan pil obat, dan tiba-tiba kabut beracun hijau melayang langsung ke arah Emperor Sovereign Peak. Ketika kabut beracun hijau zamrud jatuh ke tubuh Kaisar puncak tertinggi, kulitnya segera menjadi sedikit bopeng,
dan seluruh lengannya juga langsung berubah menjadi hijau tua dan membengkak sedikit. Karena kamu tahu nama kami, maka kamu juga harus tahu bahwa metode kami tidak hanya kosmetik, tetapi juga racun. Wanita itu terdengar dengan suara dingin. Emperor Supreme Peak melihat racun yang menyebar dengan cepat dan menebas lengannya tanpa ragu-ragu. Segera, seluruh lengan jatuh ke tanah. Kehilangan satu tangan, Emperor Supreme Peak segera menjauh. Dengan penyebaran kabut beracun, mereka yang lebih lemah dari pasangan berwajah hantu secara bertahap pingsan di tanah saat ini. Aku punya cincinnya, ayo mundur. Pasangan berwajah hantu itu meniup peluit setelah memastikan bahwa mereka benar. Tiba-tiba, seekor binatang terbang ke arah sisi ini di langit. Tinggalkan cincin penyimpanan roh. Juga, jika Anda meninggalkan satu tangan saja, mungkin Anda masih memiliki kemungkinan untuk hidup. Ada lapisan resistensi Skyfire di sekitar Xiaoyan, dan racun yang menakutkan itu dekat dengan Xiaoyan ketika dia ada di sekitar, dia sudah menghilang. Pasangan berwajah hantu melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah. Kecepatan Xiaoyan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan, tetapi, merasakan binatang terbang datang ke sisi ini, keduanya saling memandang, dan kemudian mereka berdua menembak dan menikam mereka dengan satu pedang dan satu pedang. Selama mereka menahan gelombang serangan Xiaoyan ini, maka mereka bisa berhasil melewati serangan binatang terbang itu. Xiaoyan menatap dua orang yang menembak di depannya, lalu menggelengkan kepalanya, memberi Anda kesempatan, jika Anda tidak menerimanya dengan baik, maka lupakan saja. Skyfire disuntikkan ke 9 penguasa indah terampil, dan 9 penguasa indah terampil di tangan Xiaoyan langsung menyapa pasangan berwajah hantu. Ketika keduanya bertabrakan, hanya dalam sekejap, pedang mereka berdua patah menjadi dua bagian. Segera, dua orang terkenal ini kehilangan kendali atas tubuh mereka dan jatuh ke tanah. Dua helai api langit jatuh di tubuh mereka, dan hanya dalam sekejap, tubuh mereka secara bertahap ditelan oleh api langit. Xingchen Xian Yang Feng segera kembali ke tangan Xiaoyan lagi, tetapi persaingan untuk air pemurnian sangat sengit. Setelah berhasil mendapatkan kembali Xingchen Xian Yang Feng, Xiaoyan tidak memilih untuk segera berpartisipasi dalam kompetisi untuk air murni. Xiaoyan tahu bahwa begitu dia terlibat, dia kemungkinan besar akan menjadi target serangan kelompok. Terlebih lagi, ada juga Rapo yang menunggu kesempatan. Jika orang ini di masa lalu, Xiaoyan bisa mengabaikannya, tetapi saat ini, dilihat dari cara yang dia tunjukkan, bahkan dia harus memperhatikan. Selain itu, meskipun Lan Bin memblokir Dou Xian untuknya saat ini, Xiaoyan juga tidak tahu apa tujuannya. Seringkali orang yang tidak bermain kartu sesuai aturan bukan satu-satunya. Namun, Xiaoyan tidak berpartisipasi dalam pengambilan air murni. Itu tidak berarti bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah berdiri di samping dan menonton. Xiaoyan telah meraih semacam api surgawi saat ini, dan dia juga memiliki api surgawi. Bunuh dia dan rebut kembali api surgawi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kerumunan, yang segera menyebabkan semua kompetisi orang-orang memperhatikan. Setelah Xiaoyan mendengar kalimat ini, meskipun dia tahu hasilnya untuk waktu yang lama, dia masih merasa kulit kepalanya mati rasa ketika dia melihat kerumunan yang bergegas ke arahnya. Apakah kita akan membantu? Wenlin bertanya dengan sedikit keraguan di wajahnya saat dia melihat sekelompok orang yang sedang bergegas menuju Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan meminta mereka untuk tinggal di sini, mereka masih merasa tidak enak melihat Xiaoyan sendirian untuk memblokir begitu banyak orang yang kehilangan akal. Meskipun tim Yan sangat kuat, menghadapi jumlah musuh yang tak ada habisnya ini, itu terlalu berat untuk ditanggung. Jin Hua melihat ke padang rumput ini, dan sudah ada hampir 200 orang. Apalagi sepertinya ada orang yang terus memasuki padang rumput ini. Jika Anda ingin mengakhiri pertarungan ini, saya khawatir saya tidak tahu berapa lama. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, saya khawatir akan sulit untuk bertahan. Tidak, fakta bahwa kita adalah kelompok telah terungkap, meskipun orang-orang itu tidak bereaksi dalam waktu singkat. Namun, ketika mereka frustrasi ketika mereka menyerang tim Yan, mereka pasti akan mengadopsi praktik meniru wajah hantu. Jadi, saya tidak berpikir itu akan lama sebelum kita akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ma Tao melihat situasi di depannya dan tidak kehilangan akal. Yun Yun dan Nalan Yanran melihat sosok yang terus-menerus jatuh ke tanah di depan mereka, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajah mereka. Awalnya itu hanya pertempuran tentang mereka,
tetapi sekarang telah berubah menjadi pertempuran Skyfire. Ini tidak bisa dimengerti oleh mereka berdua. Namun, tidak ada keraguan bahwa pelakunya dalam masalah ini adalah Lei Bai yang telah mengawasi sisi ini secara diam-diam. Nalan Yanran memandang Lei Bai di kejauhan. Tiba-tiba, dia tidak tahan lagi dan berjalan langsung ke arah Lei Bai. Yanran, Yun Yun melihat pemandangan ini dan buru-buru memegang Nalan Yanran. Dilihat dari penampilan pria itu, kekuatan di sekitarnya pasti tidak lemah. Jika Nalan Yanran pergi ke sana saat ini, itu pasti tidak akan memanfaatkannya. Guru, aku bisa mendengarkanmu tentang apa saja. Tapi, satu hal ini urusanku sendiri, dan aku akan mengakhirinya sendiri. Nalan Yanran menatap Yun Yun dengan amarah yang membara di matanya, dan rasa jijik yang mendalam. Melihat Nalan Yanran, Yun Yun tampaknya telah kembali ke adegan aslinya lagi. Pada saat itu, sebagai master sekte muda dari sekte Yunlan, Nalan Yanran bersikeras pergi ke klan Xiao untuk memutuskan pernikahan. Pada saat itu, mata Nalan Yanran menunjukkan ekspresi jijik sekarang. Namun, perceraian telah menjadi hal yang paling disesalkan dalam hidup Nalan Yanran. Saya harap Anda, jangan menyesali keputusan hari ini lagi. Yun Yun memandang Nalan Yanran dan mengatakan ini perlahan, tangan yang memegang Nalan Yanran dilepaskan dengan tenang. Nalan Yanran tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Yun Yun. Namun, dia tidak akan pernah menyesali apa yang terjadi hari ini. Nalan Yanran berjalan menuju Lei Bai selangkah demi selangkah. Di kejauhan, Xuan Tian melihat pemandangan ini, mengerutkan kening, dan kekuatan petir di tangannya diam-diam muncul. Namun, setelah berpikir singkat, Xuan Tian tidak memilih untuk mengambil tindakan. Dia tahu harga diri Nalan Yanran, jadi dia tidak akan menghancurkan harga diri Nalan Yanran. Sampai saat yang paling kritis, dia tidak akan pernah menembak. Lei Bai memandang Nalan Yanran yang berjalan ke arahnya, dan mengerutkan kening. Ada juga sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Awalnya dia hanya ingin membuktikan transformasinya, tetapi sekarang sepertinya dia membuat bibi ini marah lagi. Kenapa Yanran sangat marah? Aku tidak melakukan kesalahan. Lei Bai melirik pedang panjang di tangan Nalan Yanran. Meskipun jauh, Lei Bo masih merasakan dinginnya pedang panjang ini. Bukankah kamu mengatakan kita tidak memiliki pemenang dalam pertandingan itu? Nah, kali ini, mari kita menang. Jika kita menang, kita akan bertahan. Jika kita kalah, kita akan mati. Nalan Yanran memegang pedang panjang lurus tunjuk ke Rapo. Saat pedang panjang itu mengayun ringan, pedang tajam Ki langsung menebas ke arah Lei Bai, dan sehelai rambut panjang di depan dahi Lei Bai perlahan jatuh. Menangkan atau simpan, kalah atau mati, ini adalah tekad untuk menghancurkan kapal dan menenggelamkan kapal, dan ini adalah pertempuran tanpa rasa takut. Lei Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Nalan Yanran, saya menolak. Tetapi jika Yanran ingin bertarung, saya tentu saja tidak memiliki pendapat. Tapi, saya berkata, saya akan datang kepada Anda. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Apakah kamu masih laki-laki? Nalan Yanran memandang Lei Bai, gelombang kemarahan melonjak, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke arah Lei Bai. Namun, ketika pedang bercampur dendam hendak mengenai Lei Bai, dalam sekejap, Emperor Supreme Peak, yang telah memblokir sisi Lei Bai, segera muncul di depan Lei Bai. Pedang menakutkan Nalan Yanran menghilang segera setelah tembakan Kaisar Tertinggi. Ketika Kaisar Tertinggi ini dimulai, sosok Xuan Tian juga perlahan muncul di samping Nalan Yanran. Tatap orang itu, jika dia berani mengambil tindakan terhadap Nalan Yanran, Xuan Tian juga akan mengambil tindakan begitu saja. Sebagai seorang pria, Anda tidak bisa membiarkan orang yang Anda sukai dan diri Anda sendiri melakukannya di tempat yang berbahaya. Jika Yanran terluka, bagaimana Anda bisa keluar dari alam rahasia ruang dan waktu, dan bahkan mungkin melibatkan guru Anda, baik. Ketika Lei Bai mengatakan Yun Yun, tubuh Nalan Yanran jelas bergetar, dan kemudian dia berhenti berbicara. Pada saat ini, mereka telah berada di alam rahasia ruang dan waktu untuk sementara waktu, dan dia secara alami tahu kengerian di alam rahasia ruang dan waktu. Saat ini, saya sudah membutuhkan Yun Yun untuk melindungi diri saya sendiri. Jika saya terluka parah, itu akan semakin menyeret Yun Yun. Untuk sementara, Nalan Yanran terjebak dalam kontradiksi dan konflik. Ketika mata Xuan Tian dan Lei Bai bertabrakan, ada jejak niat membunuh di mata mereka.
Sebuah pedang menebas langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan sendiri tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia menahan serangan dari kelompok orang yang tidak takut mati ini. Satu kaki ke bawah, pedang itu hancur. Darah segar menyembur langsung dari orang-orang yang menyerang Xiao Yan satu demi satu, dan jatuh di rerumputan dan di tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi sangat dingin dalam sekejap. Hanya darah yang bisa membuat orang-orang yang benar-benar kehilangan akal sehat ini perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Xiao Yan berubah menjadi dewa perang. Di sisi Xiao Yan, ada tunggul atau tubuh yang benar-benar kehilangan nyawanya. Pada titik ini, mereka membayar harga yang mahal untuk keserakahan mereka. Setelah serangan pertama benar-benar diblokir oleh Xiao Yan, beberapa dari mereka yang mengepung Xiao Yan akhirnya menjadi masuk akal. Memiliki berbagai air surgawi dan api surgawi, kekuatan Xiao Yan tidak diragukan lagi. Pada saat ini, jika mereka menyerang Xiao Yan secara membabi buta, mereka tidak akan memiliki syarat untuk menang. Sebaiknya kita mengikuti pasangan berwajah hantu dan menangkap bayinya. Aku tidak percaya dia tidak akan menyerahkan api. Seseorang akhirnya memikirkan metode ini. Masuk akal, meskipun dia kuat, saya tidak percaya dia bisa melindungi bayi itu di tangan banyak dari kita. Seseorang segera menanggapi ide ini. Dalam menghadapi kepentingan, cara manusia memecahkan masalah selalu di luar dugaan seseorang. Mari kita pertahankan setengah dari orang, pegang orang ini, dan sisanya akan menangkap anak itu. Setelah ini selesai, kita akan bersaing untuk Skyfire dengan kekuatan kita. Seseorang segera mengajukan ide. Pada saat ini, ada sekitar 50 orang di sekitar Xiao Yan. Setelah 50 orang mencapai kesepakatan, setengah dari mereka segera berjalan ke arah Yang Chen. Ketika orang-orang di sisi Xiao Yan mulai membuat pengaturan baru, ada juga perubahan baru di sisi air murni. Seseorang benar-benar melepaskan air murni langsung dari cincin penyimpanan roh. Dengan munculnya Tian Sui, orang-orang yang kehilangan akal tiba-tiba menjadi lebih gila. Sebelum air pemurnian masih ada di dalam cincin, mereka tidak memiliki cara untuk menentukan lokasi cincin ajaib itu. Namun, pada saat ini, air murni benar-benar terkena mata mereka, dan mereka hampir mengerumuni mereka. Bahkan beberapa orang yang awalnya hanya menunggu dan menyaksikan perubahan langsung memilih untuk mengambil tindakan. Kemunculan air yang dimurnikan membuat pertempuran di sisi ini memasuki tahap baru dalam sekejap. Xiao Yan melihat sekelompok orang gila dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untungnya, ini di alam rahasia ruang dan waktu, bukan dunia luar. Jika dari dunia luar, saya khawatir kompetisi ini kemungkinan akan menarik orang yang lebih kuat. Pada saat itu, hampir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mendapatkan kembali air murni lagi. Adapun pihak Yang Dan, Xiao Yan tidak khawatir. Meski jumlahnya banyak, Ma Tao harus bisa menanganinya dengan tuntas. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Anda berdua bertarung perlahan, semakin Anda mati, semakin mudah bagi saya. Setelah Xuan Tian melirik Lei Bai, dia masih tidak memilih untuk menembak. Ini adalah masalah antara dia dan Nalan Yanran. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa Nalan Yanran aman dan sehat. Apa yang dia katakan benar. Seseorang hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setelah Xuan Tian mengatakan ini, dia perlahan berjalan menuju kejauhan. Nalan Yanran perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lei Bai, katakan padaku waktunya. Selama aku bisa selamat dari dunia rahasia ruang dan waktu, aku akan menunggumu datang dan melawanku sampai mati. Nalan Yanran tahu bahwa begitu dia meninggalkan dunia rahasia ruang dan waktu, pada dasarnya tidak mungkin bagi Nalan Yanran untuk menemukan Lei Bai, jadi dia harus mendapatkan janji dari Lei Bai. Sama seperti kontrak 3 tahun dengan Xiao Yan saat itu. Lei Bai memandang Nalan Yanran, wajahnya berubah. Alasan mengapa dia tidak melawan Nalan Yanran untuk waktu yang lama adalah karena dia tidak ingin menjauhkan diri dari Nalan Yanran sesegera mungkin. Begitu mereka berdua memutuskan pemenangnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan Nalan Yanran. Tentu saja, jika dia benar-benar sampai pada titik itu, mungkin dia harus menggunakan metode aslinya. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan Nalan Yanran dengan lancar. Melihat kebencian di mata Nalan Yanran, setelah waktu yang lama, Lei Bai berkata kepada Nalan Yanran, dalam 50 tahun, saya pasti akan pergi ke Yanran.
Pada saat itu, segala sesuatu di antara kita akan diselesaikan pada hari itu. Petik 2. Melarikan diri bukanlah solusi untuk masalah, jadi setelah memikirkannya berulang-ulang, Lei Bai akhirnya memberi Nalan Yanran beberapa waktu. Meski tidak jelas, namun cukup menghibur hati Nalan Yanran. Setelah mendapatkan jawaban Lei Bai, Nalan Yanran tidak mau, tetapi dia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Jika Lei Bai tidak mau melawannya, dia tidak bisa menyakiti Lei Bai sama sekali. Pencekikan luar angkasa. Dou Xian memandang pria berpakaian biru di depannya, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertarung ratusan kali, tetapi serangan mereka tampaknya tidak berpengaruh pada orang di depan mereka. Bahkan ada beberapa kali ketika energi dendamnya sendiri benar-benar melewati tubuh lawan, tetapi lawan tampaknya tidak terluka sama sekali. Perbedaan terbesar antara Dou Xian dan Dou Di adalah kontrol ruang. Saat kata-kata Dou Xian itu jatuh, ruang di sekitarnya juga bergetar. Saat berikutnya, ruang di sekitar Lan Bin benar-benar hancur. Kehancuran akan datang. Berulang kali dan berulang kali frustrasi, Dou Xian benar-benar melupakan identitas pria di depannya, dan langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Di bawah serangan kekuatan penghancur yang kejam ini, tubuh Lan Bin tiba-tiba meledak, seolah-olah dia binasa dalam kekuatan penghancur ini. Tetapi saat berikutnya, ketika Dou Xian bereaksi, sesosok muncul di depan Dou Xian lagi. Skyfire menutupi tangan kirinya, dan meninju dada Dou Xian dengan pukulan. Saya pikir, kita tidak harus mengambil tindakan dengan Dou Xian kita. Api berapi-api jatuh langsung ke tubuh Dou Xian, dan sosok Dou Xian mundur beberapa langkah, dengan jejak darah di sudut mulutnya. Yang lebih penting adalah bahwa Skyfire yang disuntikkan ke tubuhnya membakar organ dalamnya. Lei Bai melihat pemandangan ini dan berkata tanpa ragu, kami mundur. Namun, Lan Bin, jangan lupa, perjanjian antara negara adidaya. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku pelajaran. Dan, percaya atau tidak, bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku melanggar perjanjian. Untuk ancaman Lei Bai, Lan Bin langsung mengabaikannya. Kali ini, semua orang di Kapten Tim Kekuatan Super memiliki misi yang sama, yaitu makam darah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.